Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Natasha dengan NIM 0113 dan juga rekan saya Anggi Yulia dengan NIM 0036. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jurnal yang kami buat, yaitu dengan judul Kekerasan Seksual dan Subordinasi Terhadap Perempuan di Bawah Umur, analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Yang dimana video kali ini dibuat untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena kekerasan seksual yang masih sering dialami oleh perempuan, baik perempuan di bawah umur. Nah, oleh karena itu, tujuan pada video kali ini yaitu untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS tersebut. Nah, selain itu, tujuan pada video kali ini juga menjelaskan mengenai untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dalam relasi yang tidak setara. Terus juga menjelaskan bagaimana subordinasi dan juga ketimpangan kekuasaan dapat meningkatkan kerentanan korban serta menelaah peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan dan juga kebutuhan hak-hak korban. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang pada video kali ini, yaitu menjelaskan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak masih menjadi permasalahan yang serius bagi negara Indonesia. Nah, mengapa perempuan, khususnya anak perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Nah, subordinasi gender serta budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat negara Indonesia. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa korban sering berada pada posisi yang lemah sehingga sulit untuk menolak maupun melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban tersebut. Nah, sini menjelaskan bahwa tabel 1 itu menunjukkan pada jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak terus mengalami peningkatan. Nah, contohnya itu dari 17.574 kasus pada tahun 2020 menjadi 30.013 kasus pada tahun 2025, yang artinya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan lebih dari 70% dan menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlindungan yang ada masih belum mampu menekankan angka kekerasan secara optimal. Nah, hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kasus yang ada pada tabel 1 tersebut mengidentifikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan juga anak bukan hanya persoalan individu, tapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam relasi gender. Oleh karena itu, perlukan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang biasa kita kenal dengan UU TPKS, guna untuk menjamin perlindungan, penanganan, pemulihan dan juga pemenuhan hak korban secara komprehensif. Selain itu juga data yang diberikan oleh Kemen PPPA menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual pada tahun 2025 terjadi di lingkungan rumah tangga dengan jumlah sekitar 20.573 kasus atau 58,6% dari total kasus yang tercatat. Temuan ini sangat memprihatinkan karena rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, aman, justru menjadi lokasi yang paling banyak terjadi kekerasan seksual. Nah, data tersebut juga mengidentifikasikan bahwa pelaku seringkali merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, pasangan, atau teman dekatnya. Nah, oleh karena itu, akibatnya korban sering mengalami kesulitan untuk menolak ataupun melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami karena adanya ketergantungan emosional dan juga ketimpangan relasi kuasa. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap perempuan di bawah umur tidak hanya dapat dipahami sebagai tindak kriminal semata, tapi juga sebagai akibat dari struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan. Untuk memahami mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan itu masih sering terjadi, ya kita dapat menggunakan teori patriarki dari Sylvia Welby, di mana menurut Welby, patriarki itu bukan cuma tentang perilaku individu dan laki-laki, ya individu laki-laki terhadap perempuan gitu, tapi juga merupakan suatu sistem sosial yang membuat si laki-laki ini lebih dominan lah di dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidaksetaraan gender yang terjadi bukan juga disebabkan oleh perbedaan biologis, tapi juga karena adanya struktur sosial yang terus mempertahankan dominasi laki-laki pada perempuan. Menurut Sylvia Welby, patriarki bekerja melalui 6 struktur utama. Pertama, ada produksi rumah tangga yang dimana menetapkan perempuan ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestiknya. Kedua, ada hubungan kerja berupa yang sering menempatkan ya perempuan ini pada posisi yang kurang menguntungkan lah di dunia kerja. Ketiga, ada negara yang melalui kebijakannya dan juga institusinya terkadang masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan perempuan. Keempat, ada kekerasan laki-laki terhadap perempuan yang menjadi salah satu bentuk dominasi di dalam sistem patriarki. Kelima, seksualitas yang berkaitan dengan kontrol terhadap tubuh dan perilaku seksual perempuan. Dan yang terakhir adalah budaya dan juga nilai norma yang terus membentuk ya kesenjangan bahwa perempuan ini lebih lemah gitu dan harus tunduklah kepada laki-laki.
Kekerasan seksual terhadap perempuan itu dapat dipahami bukan karena emang sebagai tindakan individu semata, tapi juga sebagai akibat lah dari struktur patriarki yang membuat perempuan ini berada di dalam posisi yang lebih rentan gitu. Dalam banyak kasus yang terjadi, terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan juga korban gitu. Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat kadang membuat perempuan ini lebih sulit lah untuk bisa menyampaikan penolakan, melapor, ataupun memperoleh pelindungan gitu. Karena itu, teori well-being membantu kita memahami bahwa persoalan kekerasan seksual juga berkaitan gitu dengan ketimpangan gender yang terjadi di dalam masyarakat. Dan di sini ada beberapa bentuk dari kekerasan seksual. Kalau kita lihat dari teori patriarki Sylvia Welby, di mana berbagai bentuk kekerasan dan juga subordinasi yang dialami anak perempuan ini bukan cuma masalah individu belaka ya, tapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang masih menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan gitu dibandingkan perempuan. Kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik menunjukkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui penggunaan kekerasan gitu. Sementara itu, eksploitasi domestik dalam pernikahan usia dini itu menunjukkan bagaimana sih perempuan ini sering ditempatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Selain itu, ada manipulasi psikologis dan anggapan bahwa hubungan dengan perbedaan usia yang jauh adalah hal yang wajar gitu, dan juga itu menunjukkan pengaruh budaya patriarki yang masih membuat perempuan ini berada dalam posisi yang lebih rendah lah di dalam suatu hubungan gitu. Jadi kasus ini kan memperlihatkan bahwa ketimpangan yang terjadi itu kan gak cuma berasal dari perilaku pelaku gitu, tapi juga dari sistem sosial yang masih mendukung dominasi laki-laki atas perempuan. Kalau kita melihat dari UU TPKS, di mana pemaksaan seksual itu nggak hanya terjadi ketika ada kekerasan fisik aja, tapi juga saat korban ini dipaksa lewat ancaman, manipulasi, ataupun ketimpangan relasi kuasa. Banyak kasus justru terjadi di lingkungan terdekatnya korban lah, seperti keluarga, pacar, maupun rumah tangga. Jadi korban ini tuh sulit loh gitu untuk menolak ataupun melaporkan karena emang berada dalam posisi yang lemah gitu. Dan UU TPKS ini itu memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, di mana perlindungan itu nggak hanya berupa proses hukum ya, tapi juga di mana adanya pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitas psikologis, dan juga pemulihan korban. Hal ini tuh penting karena pada tahun 2025 itu sekitar 32,9% itu korban kekerasan seksual itu merupakan anak perempuan gitu yang masih berada di dalam kelompok rentan. Dan keberadaan UU TPKS ini tuh menunjukkan bahwa komitmen negara di dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Regulasi ini kan tidak hanya kayak fokus pada penghukuman pada pelaku ya, tapi juga pada pelindungan dan juga pemulihan korban lewat berbagai layanan seperti Simfoni PPA, kemudian juga pusat layanan terpadu negara yang dimana berupaya untuk memastikan korban ini mendapatkan hak, perlindungan, dan juga akses pemulihan yang layak. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kekerasan seksual pada perempuan di bawah umur itu masih menjadi suatu masalah yang serius yang bisa dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, perbedaan usia yang timpang yang ataupun jauh, serta perbedaan bentuk subordinasi terhadap perempuan. Bentuk kekerasan yang ditemukan gak cuma berupa pemaksaan seksual ya, tapi juga ada kekerasan fisik, eksploitasi domestik, dan juga manipulasi psikologis yang emang menempatkan korban pada posisi yang lebih lemah gitu. Kondisi ini kan menunjukkan bahwa kekerasan seksual gak hanya merupakan tindak pidana ya, tapi juga berkaitan dengan struktur sosial masih melegitimasi dominasi laki-laki pada perempuan. Dan kehadiran UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjadi langkah penting di dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak yang berada di dalam posisi kelompok rentan. Di mana pemerintah juga perlu ya memperkuat pelaksanaan UTPKS melalui penegakan hukum yang lebih tegas lah yang pastinya, kemudian juga layanan perlindungan korban yang mudah diakses itu. Selain itu juga keluarga dan sekolah perlu meningkatkan edukasi tentang kesetaraan gender, perlindungan diri, dan juga bahayanya kekerasan seksual sejak dini. Dukungan masyarakat juga penting gitu, di mana untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman serta juga menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual.